Menurut cerita, di bawah pegunungan salju yang dingin tersimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Peta harta tersebut berada dalam kotak besi yang disimpan oleh Hui Dao. Hui Dao adalah pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Hanya Miao Renfeng yang dapat menandinginya. Seorang raja bandit, Raja Tian menginginkan harta tersebut, namun dia tak berani menghadapi Hui Dao. Bersama dengan anak buahnya, dia kemudian menyusun rencana agar Hui Dao bertarung dengan Miao Renfeng. Film dimulai dengan memperlihatkan anak buah Raja Tian memulai rencana untuk membuat Hui Dao dan Miao Renfeng bertarung. Suatu hari, Yinji datang ke rumah Miao. Ia membunuh istri Miao dan menyerahkan kepalanya kepada Miao sendiri. Ia juga memberikan surat hasil tulisan tangan yang ia buat mirip seperti tulisan Yidao. Akhirnya, tersulutlah emosi Miao. Miao Renfeng dan Yidao akhirnya bertarung. Kemampuan mereka seimbang. Mereka sama-sama terluka parah. Saat itu, anak buah Raja Tian yang dipimpin Bao Su datang. Yidao dan Miao baru menyadari kalau mereka telah diadu domba. Bao Su kemudian menghabisi mereka berdua. Anak buah Raja Tian juga menghancurkan desa Hui Dao. Setelah menghancurkan desa, Tao menerima laporan kalau petanya tak ada di desa. Tao pun memotong tangan Sai lantaran kesal dan pergi meninggalkannya ke hutan bersama rekan bandit lainnya. Saat mereka di tengah hutan, mereka menangkap anak kecil yang selamat dari desa Yidao. 10 tahun kemudian, anggota bandit bertambah kuat dengan adanya Guiyu dan Qinweng. Guiyu adalah anak kecil yang dulu ditangkap di hutan. Guiyu melawan sekelompok bandit di padang pasir. Karena menurut informasi, bandit tersebut memegang peta harta karun. Dengan dibantu Qinweng dan Yinji, Guiyu dapat mengalahkan para bandit dan mendapatkan petanya. Pada malam harinya, Guiyu menghadap ke Raja Tian dan memberikan peta yang ia dapatkan. Raja Tian yang merasa gembira itu pun menyuruh bawahannya untuk lanjut mencari harta karun tersebut. Sebagai imbalannya, Raja berjanji barang siapa yang bisa menemukan harta karun itu akan dijadikan penguasa. Esoknya, anak buah Raja Tian pun melakukan perjalanan ke pegunungan es untuk mencari harta karun. Mereka membagi kelompok sesuai dengan guru mereka masing-masing, yaitu kelompok Tao dan Bao Su. Malamnya, mereka sampai di sebuah tempat penginapan sesuai petunjuk peta. Peta itu menunjukkan terdapat kunci di tempat itu. Para bandit yang lain meminta Tao untuk memperlihatkan peta harta karun kepadanya, karena semenjak peta itu ditemukan, mereka masih belum tahu kemana rute perjalanannya. Mendengar percakapan mereka, sang pemilik penginapan membuka suara. Jika mencari kotak besi itu tidaklah mudah kalau hanya bermodalkan peta. Ia juga memberitahu bahwa di pegunungan Feihu ada rubah terbang yang diduga adalah reinkarnasi dari jiwa Yidao. Tao menganggap ucapan itu hanya ingin mengancam. Ia pun mencekik sang pemilik penginapan agar mau memberikan kuncinya. Namun pemilik penginapan itu tidak mau memberitahu soal kunci tersebut sehingga Tao memutuskan untuk menghabisinya saja. Mereka pun mencari kunci di penginapan itu. Yinji menemukan kunci yang dimaksud. Guiyu yang melihatnya langsung menghabisi Yinji. Dan rupanya, Qinweng melihat perbuatan Guiyu pada Yinji dari belakang. Guiyu mengingat, 5 tahun lalu, dia dipekerjakan di sebuah tambang. Sewaktu dia menemukan emas, sang mandor malah menyiksanya karena dia tak mau memberikan emas tersebut. Namun Guiyu berhasil lepas dan melarikan diri ke sebuah tempat, dan disitulah Qinweng bertemu dengan Guiyu. Qinweng menawarkan Guiyu untuk bergabung dengan ayah angkatnya, yaitu Bao Su. Qinweng pun membawa Guiyu ke hadapan Bao Su, namun alih-alih diangkat menjadi murid,
Bao Su justru menyuruh mereka berdua saling membunuh menggunakan pedang. Karena Guiyu tidak ingin melawan Qin Weng, ia berakhir menusuk pedang itu ke dirinya sendiri hingga terluka. Setelah itu, Bao Su menyuruh Qin Weng untuk membawanya ke guru Tao untuk diobati. Setelah itu, Guiyu diangkat jadi murid oleh Tao. Kembali lagi ke penginapan, semua bandit berkumpul dan mengetahui bahwa Yinji sudah tewas. Yinji adalah murid Tao, dia mencurigai yang membunuh Yinji adalah murid-murid Bao Su. Ketika semuanya kembali beristirahat, Guiyu berkonspirasi kepada Tao. Ia mengatakan mungkin saja Yinji mati karena ulah rubah terbang, dan ia juga memberi ide untuk merebut kunci itu dari Bao Su. Kilas balik sebelum Yinji mati, rupanya Qin Weng dan Guiyu sudah merencanakan pembunuhan pada Yinji sejak awal. Mereka berhati-hati untuk tidak meninggalkan jejak. Guiyu membuat seolah-olah Yinji tewas terkena jebakan. Guiyu menemui Bao Su dan Qin Weng di luar. Bao Su bertanya apa saja yang Guiyu dan Tao bahas barusan. Guiyu rupanya memang berniat mengadu domba. Ia mengatakan kemungkinan Tao akan merebut kunci dari genggaman Bao Su, sedangkan Bao Su juga berniat merebut peta dari genggaman Zhao, yaitu murid dari Tao. Setelah Bao Su pergi, Qin Weng buru-buru memberikan kalung pemberian Bao Su kepada Guiyu sebagai tanda Guiyu sudah bergabung. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke hutan dengan Tao yang memimpin. Mereka berjalan ke arah matahari. Mereka memasuki hutan yang dipenuhi salju. Tao menancapkan belati ke salah satu pohon sebagai pertanda supaya mereka tidak tersesat. Namun mereka selalu kembali ke tempat semula. Saat Zhao memegang salah satu pohon, pohon tersebut ternyata hanyalah ilusi. Di saat itu juga, kabut tebal mulai mengelilingi mereka. Tidak ada yang bisa melihat satu sama lain kecuali Guiyu yang berhasil menemukan Zhao. Tanpa basa-basi, Guiyu langsung menyerang Zhao. Setelah bertarung dengan sengit, Guiyu dapat mengalahkan Zhao. Beberapa saat setelah kabutnya mulai menghilang, Guiyu tampak tergeletak lemah di hadapan Bao Su dan yang lainnya. Guiyu pun menyerahkan peta tersebut pada Bao Su. Ia mengatakan Zhao telah memberikannya racun sehingga hidupnya hanya tersisa selama 4 jam, dan sialnya lagi obat penawar itu hanya dipegang oleh Tao. Bao Su tak mempedulikan hal itu, dia hanya peduli pada petanya. Jika menginginkan obat penawarnya, Bao Su menyuruh untuk meminta sendiri pada Tao. Bao Su kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Mereka kemudian masuk dalam sebuah gua. Melihat ada kesempatan, Guiyu langsung menyerang Bao Su dan mengambil kunci harta karun. Saat Guiyu akan melarikan diri, tiba-tiba banyak bermunculan hyena mengelilingi mereka. Sementara itu Tao dan muridnya melihat nasib Bao Su dari atas, dan rupanya Zhao pun belum mati di tangan Guiyu. Ternyata, pada saat terjadi pertarungan itu, Tao datang menangkis pedang Guiyu sehingga pedang itu tak berhasil mengenai Zhao. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya pada Guiyu yang selama ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Guiyu beralasan semua ini adalah rencana Bao Su. Guiyu hanya mengikuti Bao Su lantaran dirinya sudah tak mampu melawan Bao Su. Lalu Tao memberi Guiyu racun sehingga hidupnya hanya tersisa 4 jam saja. Tao menawarkan jika Guiyu ingin selamat, maka berikanlah peta palsu kepada Bao Su dan rebut kunci yang ada di leher Bao Su. Sementara itu, Bao Su dan muridnya sedang mati-matian melawan hyena yang kelaparan. Bao Su langsung diserang oleh sekelompok hyena. Dia tampak terluka parah. Qin Weng dan Sai melarikan diri meninggalkan Bao Su. Saat situasi mulai mereda, Tao dan muridnya ke bawah untuk mengambil kunci yang ada di Bao Su. Dia melihat Bao Su tergeletak di tanah. Namun rupanya kunci itu telah dibawa lari oleh murid-murid Bao Su.
Tao memerintahkan muridnya untuk mengejar Sai dan Qin Weng. Saat mereka meninggalkan gua, tampak seekor lipan memasuki tubuh Bao Su. Zhao menembakkan panah ke arah Qin Weng. Sementara itu, Sai melawan Tao. Mereka pun bertarung dengan sengit. Sai berhasil menghajar Tao hingga terluka. Tao kemudian mengeluarkan jurus rahasianya. Sai tak sanggup menghadapi jurus rahasia Tao. Sai pun tewas. Guiyu datang dari arah belakang Tao. Ia menunjukkan kunci yang Tao cari-cari itu. Tiba-tiba, Guiyu menyerang Tao. Karena tak menduga serangan tersebut, Tao pun tewas. Di tempat lain, Zhao masih bertarung dengan Qin Weng. Qin Weng bukanlah tandingan Zhao. Namun, Qin Weng berhasil menjebak Zhao dengan jurus rahasianya yang berupa kunang-kunang beracun hingga Zhao tewas. Belum selesai sampai di situ, murid Tao lainnya, yaitu Sanyang datang berniat menghabisi Qin Weng. Mereka pun bertarung menggunakan jurus bela dirinya masing-masing. Sanyang berhasil mengikat tubuh Qin Weng. Saat dia akan menghabisi Qin Weng, Guiyu datang. Guiyu menyerang Sanyang menggunakan jurus pedang rahasianya. Sanyang pun terluka. Saat itu, Guiyu pun mengakui bahwa sosok di balik rubah terbang adalah dirinya, dan nama asli Guiyu adalah Hu Fei yang merupakan anak dari Yidao. Selama ini, Guiyu lah yang menjebak para pembunuh orang tuanya. Peta yang mereka bawa sebenarnya buatan Guiyu. Setelah pengakuan tersebut, Guiyu pun langsung menghabisi Sanyang. Namun tiba-tiba, Bao Su datang. Rupa-rupanya dia belum tewas. Kini Bao Su sudah mengetahui identitas asli Guiyu. Dia pun langsung menyerang Guiyu. Guiyu bukanlah tandingan Bao Su. Guiyu dihajar habis-habisan oleh Bao Su. Di saat Bao Su ingin mengeluarkan jurusnya untuk menghabisi Guiyu, tiba-tiba Qin Weng berlari menusuk Guiyu hingga jatuh ke jurang. Qin Weng merasa kecewa karena selama ini telah dibohongi oleh Guiyu. Setelah itu Qin Weng menyerahkan peta dan kuncinya kepada Bao Su. Bao Su dan Qin Weng melanjutkan kembali mencari harta karun. Mereka sampai di titik peta di mana harta karun berada. Saat Bao Su membuka kuncinya, salju mulai tersingkirkan dan harta karunnya mulai terlihat. Qin Weng mengatakan Bao Su tak bisa mengambil harta karunnya, karena untuk mengambil harta karun harus meruntuhkan lantai es. Jika diruntuhkan, maka dia akan jatuh ke jurang bersama runtuhannya. Bao Su terkejut mengapa Qin Weng bisa tahu hal tersebut. Qin Weng mengatakan hal itu sebab dirinya sebelumnya pernah ke tempat ini bersama Guiyu dan sudah memasang jebakan di sana. Qin Weng lalu menyerang Bao Su dengan racun di belatinya. Namun Bao Su masih terlalu kuat untuk Qin Weng. Qin Weng pun terluka terkena serangan Bao Su. Saat itu, tiba-tiba Guiyu datang. Ternyata dia masih hidup. Dia pun langsung menyerang Bao Su. Karena sudah terkena racun, Bao Su pun mudah dikalahkan. Dalam keadaan luka parah, Bao Su bertanya mengapa Qin Weng juga mengkhianatinya. Dan ternyata Qin Weng adalah anak Miao Renfeng. Qin Weng pun ingin balas dendam. Guiyu pun mengaktifkan bom yang sudah mereka pasang di sana, sehingga Bao Su meledak. Sejak awal sebenarnya Guiyu dan Qin Weng sudah bekerja sama untuk membalaskan dendam masing-masing pada Bao Su, Tao, dan sekutunya yang lain. Karena ternyata Qin Weng yang Bao Su kenal sebagai anak angkatnya ini merupakan anak dari Miao Renfeng yang dulu mereka habisi. Mereka menyadari jika balas dendam menggunakan kekuatan mereka, maka kecil kemungkinannya mereka menang. Maka dari itu, mereka bekerja sama membuat strategi hingga berakhir seperti ini. Sepulangnya mereka berdua dari hutan,
Qin Wang memberikan kotak yang Raja Tian sangka berisikan harta karun. Namun saat kotak itu dibuka, terbanglah kunang-kunang beracun milik Qin Wang. Mereka hinggap di tubuh Raja Tian beserta anak buahnya hingga menyebabkan mereka tewas. Dan film pun selesai.